pertanyaannya sedikit aja katanya, tapi jawabannya panjang ini. Komitmen kami terhadap SDM Papua itu dari awal kami beroperasi di sini 54 tahun yang lalu tetap ada dan kita lanjutkan terus dan kita tingkatkan terus. Dan dua, kalau kita bicara sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang sehat dan terdidik. Tidak hanya pendidikan saja, kesehatan juga penting sekali. Oleh karena itu memang program kami untuk masyarakat utamanya adalah kesehatan dan pendidikan. Kesehatan itu antara lain adalah dengan membangun satu rumah sakit dan ada 3 klinik yang melayani masyarakat Papua dari 7 suku di Kabupaten Mimika yang sejak lebih dari 25 tahun yang lalu itu berobat gratis Pak, sampai dengan saat ini. Dan sebelum ada BPJS bahkannya, jadi berobatnya gratis, mulai dari masuk angin sampai operasi besar semuanya gratis. Dan tentu saja kesehatan harus juga dibarengi dengan pendidikan. Mendidik orang juga supaya menjadi sehat dan menyehatkan orang juga supaya bisa terdidik. Itu saling tunjang menunjang satu sama lain. Dan program pendidikan itu juga kami berikan dalam banyak sekali bentuk, antara lain adalah mendirikan asrama-asrama, sekolah-sekolah, dan juga memberikan beasiswa. Ada 5 asrama yang kami kelola, dan beasiswa yang kami berikan itu udah lebih dari 11.000 beasiswa, dan per tahunnya itu kira-kira sekitar 1000-an yang kami berikan. Dan tentu saja itu mungkin tidak cukup sampai di situ. Kami juga mendidik anak-anak muda Papua ini untuk bisa menjadi tenaga kerja yang skilled worker dengan memberikan program kepada mereka semacam balai latihan kerja, yaitu program pelatihan yang membuat mereka bisa segera bekerja dan memiliki keahlian tertentu, yaitu yang kami namakan Institut Pertambangan Nemangkawi. Institut Pertambangan Nemangkawi itu program magang yang ada insentifnya juga dan diberikan keahlian-keahlian khusus. Itu udah hampir 4.000 yang kita didik di sana, kita latih di sana, dan itu hampir 100% masyarakat Papua, dan itu kira-kira 75-80% terserap di PT Freeport Indonesia dan sisanya bekerja di tempat lain. Dan tentu saja juga tidak lupa adalah bagaimana kami menerapkan satu program untuk masyarakat Papua yang sudah menjadi karyawan kami untuk terus kita latih, kita berikan program-program khusus supaya mereka bisa lebih catch up lagi, apakah itu di karyawan PT FI maupun juga karyawan-karyawan kontraktor. Dan memang hasil yang kami dapatkan adalah kami sekarang memiliki 1 anggota direksi asli Papua dan juga ada sekitar 9 vice president asli Papua dan 50-an, 60-an lebih managerial level. Dan ini suatu kebanggaan juga bagi kami. Dan itulah secara narasi awalnya bagaimana kami melihat pengembangan sumber daya manusia. Dan tentu saja kalau bicara infrastruktur Pak, Kota Timika ini pada saat kami mulai beroperasi ini orangnya cuma 1.000 tahun 73. Sekarang hampir 300.000. Jadi kalau dikatakan infrastruktur dasar di Kabupaten Mimika ini yang bangun oleh PT FI, termasuk bandara yang ada sekarang dan juga jalan-jalan utama yang ada di Kota Timika ini yang bangun oleh PT FI. Dan di samping itu infrastruktur lainnya ada begitu banyak, ada lapangan terbang perintis di Arwanok. Arwanok itu di atas gunung Pak, di lembah di atas gunung, di dataran tinggi. Dan di punggung gunung di Kampung Singa juga kita bangun lapangan terbang perintis untuk membuka terisolasian 2 desa tersebut. Dan tentu saja fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rumah, sekolah, dan jalan dan jembatan yang jumlahnya ribuan Pak, ribuan dan berpuluh-puluh kilometer. Termasuk juga beberapa fasilitas, contoh lah misalnya yang terakhir kami bangun adalah fasilitas air minum bersih, maksudnya air dari saluran pipa yang bisa langsung diminum, sudah siap, tapi memang masih menunggu waktu untuk distribusinya di
kota Timika ini. Dan itu antara lain program-program yang kami bangun, dan tentu saja dalam kaitan dengan PON ini adalah yang pertama adalah Mimika Sports Complex yang kita bangun sudah selesai dan akan diresmikan oleh Pak Menko Marves bersama Gubernur Papua dan Bupati Mimika pada hari Selasa lusa. Dan ini adalah satu stadion atletik lengkap dengan indoor stadiumnya, yaitu untuk basket, voli, dan bulu tangkis, dan bisa dipakai yang lainnya. Dan ini adalah stadion atletik terbaik di Indonesia, Pak. Ini baru sekitar bulan lalu dinyatakan oleh tim yang mereview. Dan berskala internasional tentu saja, yang harapannya bahwa ini stadion bisa dipakai terus bahkan setelah PON untuk mendidik para atlet-atlet bahkan calon atlet dari Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua. Dan kami juga mengidentifikasi untuk menyeleksi beberapa atlet ataupun calon atlet untuk kami berikan beasiswa dan juga adakan pelatihan, program pelatihan bagi mereka. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, dan kami akan berkoordinasi dengan Kementerian dengan Pemkab Mimika, Pemprov Papua, dan juga Kemenpora ya, bagaimana untuk mewujudkan ini. Dan Mimika Sports Complex itu kami bangun dengan biaya yang 436 miliar. Dan tentu saja dalam rangka PON ada beberapa dukungan kami, antara lain juga menjadi sponsor utama di PON 2020 tahun 2021. Dan dukungan lainnya yang kalau di total kira-kira hampir mencapai setengah triliun rupiah. Dan ini menunjukkan bahwa kami berada di Papua 54 tahun, dan kami adalah bagian dari Papua. Dan kami selalu bangga melihat perkembangan, apalagi tadi futsalnya menang Papua, mendapat medali emas. Melihat Papua bisa bersaing dengan DKI, Jawa Barat, Jawa Timur yang selalu mendominasi PON, rasanya memang kami sangat berbahagia sekali. Bukan hanya karena karyawan kami lebih dari 40% asli Papua, tapi kami merasa bahwa kami adalah bagian dari Papua. KTP saya DKI, tapi hati saya ada di Papua. Papua, orang bisa.